Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pengelolaan hama tanaman kubis dan bawang merah. Perkenalkan, nama saya Cecilia Silalahi, NIM 109. Setiawan, NIM 009. Saya Reni Wahyuda Mastuti, NIM 061. Saya Nilga, NIM 167. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kubis atau Brassica oleracea. Kubis merupakan tanaman semusim atau duimusim. Bentuk daunnya bulat telur sampai lonjong dan lebar seperti kipas. Sistem perakaran kubis agak dangkal, akar tunggangnya segera bercabang dan memiliki banyak akar serap. Tanaman kubis merupakan tanaman dataran tinggi dan tumbuh baik pada ketinggian atau meter di atasnya kubis yang ditanam di jenis tanah dengan pH netral, tetapi akan lebih optimal apabila ditanam pada jenis tanah yang masam. Kubis termasuk ke dalam tanaman duimusim, namun dapat juga ditanam. Selanjutnya ada hama tanaman kubis. Yang pertama ada hama ulat daun kubis atau Lutella xylostella. Gambarnya seperti gambar di samping. Ulat merupakan salah satu jenis hama utama di pertanaman kubis. Dengan serangan yang timbul, kadang-kadang sangat berat, sehingga tanaman kubis tidak membentuk krop dan panennya menjadi gagal. Ulat ini memiliki ukuran relatif kecil berkisar 5-10 mm, berwarna hijau. Jika diganggu, akan menjatuhkan diri dengan menggunakan benang. Upaya pengendaliannya membersihkan gulma dengan yang menjadi inang untuk peletakan telur ulat Lutella. Mengumpulkan telur, larva, dan pupa, kemudian memusnahkannya. Menggunakan perangkap air dan perangkap 10 meter persegi yang dapat digunakan untuk memantau populasi ngengat jantan. Pengendalian selanjutnya dapat menggunakan pestisida kimia sintetik yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian apabila pengendalian lain tidak dapat mengurangi intensitas serangan hama. Aplikasi pestisidanya itu dapat menggunakan pestisida yang berbahan aktif alfa spermethrin, asefat, abamectin, acetamiprid, Bacillus thuringiensis, dan benzoatab. Selanjutnya, hama kedua akan disampaikan oleh teman saya, Anelga. Selanjutnya yaitu ulat crop kubis atau Crocidolomia binotalis. Dia telurnya berwarna hijau cerah dan mudah berkamuflase pada daun setelah menetas ulat berwarna kelabu. Kemudian berubah warna menjadi hijau dengan 3 garis putih kekuningan dan 2 di samping dengan kepala hitam. Ia menyerang daun muda sampai habis hingga tidak tersisa. Tanaman menjadi rusak dengan adanya kotoran yang masih menempel pada daun. Untuk upaya pengendalian yaitu dengan melakukan sanitasi kebersihan kebun, dengan membersihkan kebun dari bahan-bahan organik yang bisa membusuk yang dapat menjadi sarang tempat hama ini bertelur, lalu melakukan pola tanam dan pengaturan jarak tanam, tidak menanam 2 jenis tanaman yang disukai ulat crop berdekatan, lalu dengan secara mekanis dengan menangkap langsung hama ini dan dimusnahkan. Lengkap itu berupa insektisida, daun pucung tembakau dan belum terserang. Next. Selanjutnya ada kumbang anjing atau
Pilotreta vittata. Kumbang ini berwarna coklat kehitaman dengan sayap bergaris kuning. Telur diletakkan berkelompok pada kedalaman 1 sampai 3 cm di tanah. Panjang larvanya 3 sampai 4 mm. Pupanya berada pada kedalaman tanah 5 cm. Daur hidupnya 3 sampai 4 mil. Larvanya seringkali merusak bagian dasar tanaman dekat dengan permukaan. Upaya pengendalian yaitu dengan mempersiapkan persamaan agar kondisi pupuk dan air tercukupi, pengolahan tanah yang baik untuk membunuh telur dan pupa yang ada di dalam tanah, dan membersihkan lahan dari gulma. Pada fase awal, penyiraman dilakukan tiap hari, terutama untuk penanaman musim kemarau, untuk menjaga agar tanaman tidak mengalami kekeringan. Lalu dilakukan aplikasi insektisida kimia sintetik yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian jika pengendalian lain tidak bisa mengurangi intensitas serangan hama. Untuk hama selanjutnya akan Selanjutnya, hama tanaman kubis. Ada ulat grayak atau Spodoptera litura, merupakan salah satu hama yang menyerang pada malam hari. Sedangkan pada siang hari, ulat ini bersembunyi di bawah tanaman mulsa atau dalam tanah. Pada serangan awal terlihat daun berlubang-lubang, dan kemudian jika dibiarkan, akhirnya hanya tinggal tulang-tulang daun. Hama ini menyerang secara bergerombol, karenanya disebut ulat tentara. Upaya pengendaliannya yaitu dengan pergiliran tanaman, bukan inang. Pengelolaan yang baik untuk mematikan larva pupa dalam tanah. Secara kimia, dengan menggunakan insektisida, bila pengendalian mengurangi serangan hama ini, contohnya azodrin, tiodan 35 EC, Deterex 95 SP, dan Tokution 500 EC. Selanjutnya, ada tanaman bawang merah atau Allium ascalonicum L. Bawang merah merupakan salah satu dari sekian banyak jenis bawang yang ada di dunia. Bawang merah merupakan tanaman semusim yang membentuk rumpun dan tumbuh tegak dengan tinggi mencapai 15-40 cm. Morfologi fisik bawang merah bisa dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bawang merah memiliki akar serabut dengan sistem perakaran dangkal dan bercabang terpencar. Pada kedalaman antara 15-20 cm di dalam tanah dengan diameter akar 2-5 mm. Hama yang menyerang bawang merah yang pertama ada hama ulat bawang atau Spodoptera exigua, merupakan jenis ulat grayak yang paling sering menyerang tanaman bawang merah dan bawang putih. Gejala serangan hama ulat bawang pada tanaman bawang merah ditandai dengan adanya bercak putih transparan pada daun. Ulat Spodoptera exigua menyerang daun dengan menggunakan ujung pinggir daun, terutama daun yang masih muda. Akibatnya, pinggiran dan ujung daun terlihat bekas gigitan. Mula-mula, ulat bawang merah melubangi bagian ujung daun lalu masuk ke dalam daun bawang. Akibatnya, ujung-ujung daun nampak terpotong-potong. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian kultur teknis, pengendalian mekanis, pengendalian fisik, penggunaan perangkap feromon seks, penggunaan lampu perangkap light trap, penggunaan kelambu kasah, pengendalian hayati, dan pengendalian kimiawi. Ya, lalu hama-hamanya yaitu hama tanaman ada ulat grayak. Hama ini termasuk dalam jenis tanah yang mengalami metamorfosis yang terdiri dari 4 stadium, yaitu telur, larva, pupa, dan dimantu. Siang hari, ulat grayak tidak tampak karena umumnya bersembunyi di tempat-tempat yang tertentu, di bawah batu dekat leher akar. Pada malam hari, ulat grayak akan keluar dan melakukan serangan. Serangan ini merusak stadia larva, yaitu makan daun.
menjadi lubang-lubang. Biasanya dalam jumlah besar, ulat gerayak bersama pindah dari tanaman yang telah dimakan daunnya ke tanaman lainnya. Nah, untuk mengendalikan sendiri, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada penanaman bertahan, penggunaan benih dan daya tumbuh baik, pergiluan tanaman untuk memutus siklus hidup lama, meditasi, penetapan tanam, penanaman secara serempak. Yang terakhir, penanaman tangkap atau hama. Nah, selanjutnya ada tips atau trik bacilin. Tubuhnya tipis, panjang lebih 1 mm dengan sayap berlumbai-lumbai, warna tubuh kuning dan berubah menjadi coklat hitam jika dewasa. Berwarna kekuningan, menghidup 4 hari. Pipa berwarna putih kekuningan, lama hidupnya 9 hari. Pupa bentuk dalam tanah, lama hidup 9 hari. 1 ekor betina mampu menghasilkan telur sebanyak 80. Gejala serangan, daun berwarna putih perak-perakan. Dan serangan hebat, seluruh areal tanaman berwarna putih dan akhirnya tanaman mati. Serangan hebat terjadi pada suhu udara rata-rata di atas normal dan kelembapan lebih dari 70%. Pengendalian sendiri dapat dilakukan dengan penggunaan busa perak yang dapat memanfaatkan cahaya sehingga menghapus pada waktu terbang. Penggunaan kap lekat berwarna biru atau kuning. Perangkap sebanyak 40 buah per hektar diletakkan di tengah tanaman sejak tanaman umur 2 minggu. Manfaatan alami seperti reaktor Pusinella ataupun dengan kemudian serang seperti Befurisiana, Aspergillus sp, Enmoptora, Metarizili, dan Psyllium lecani. Menggunakan pestisida sintetik dengan berprinsip pada 5D. Selanjutnya, lalat ponggok atau Lyrida fluidobredis. Hama ini berukuran panjang 1,7 sampai 2,3 cm. Seluruh bagian bunga hitam, telur berwarna putih, bening, berukuran 0,8 mm kali 0,15 mm. Pupa berwarna putih atau kuning. Dan yang sudah berusia lanjut berukuran 3,5, pupa berwarna kuning keemasan hingga coklat kuningan dan berukuran 2,5 cm. Ekor betina mampu menghasilkan sebanyak 50-300 butir. Itu hidup pada tanam bawang merah sekitar 2 minggu. Gejala yang terserang berupa bintik-bintik putih akibat ovipositor dan berupa liang pekan larva yang kelok-kelok. Serangan pada tanaman terjadi sejak awal pertumbuhan atau 1-10 hari setelah tanam dan berlanjut hingga fase umbi di umur 50-65 hari setelah tanam. Pada keadaan serangan berat, hampir seluruh layan daun penuh dengan pekan sehingga menjadikan daun berwarna coklat terbakar. Nah, pengendalian sendiri dapat menggunakan kultur teknik yang pada teknologi dan pola budidaya yang dilakukan oleh petani. Lahan dari gulma atau tanaman pengganggu perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, menghindari menanam komoditas yang rentan terhadap serangan plat Lyrioxia sp secara berturut-turut waktu yang lama. Dengan kata lain, pertanaman merupakan solusi efektif. Mekanisme menggunakan rangkap kuning yang terbuat dari papan atau plastik lembaran berukuran 15-15 cm yang telah dioleskan perekat vaselin, oli, atau minyak goreng pada perangkap tersebut. Seperti halnya serangga lain, lalat ponggok daun ini juga terkena warna kuning. Dengan memasang perangkap status
hektar sudah melakukan tinggal 50%. Nah, sekian persentase hasil lisi kami yang akan paparkan kepada teman-teman. Tidak ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah itu rumah, rumah dan menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.